Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah salat tarawih Masjid Jami Abdiya Guru Sya'ban, dan terkhusus juga seluruh pengurus DKM Masjid Abdiya Guru Sya'ban, dan juga teristimewa Tuan Imam kita Al-Karim Ibnul Karim Abah Kiai Haji Zaki Afif Maulana Kamal Yusuf, yang semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, setiap kali saya menyimak bacaan doa dari setiap selesai baca atau selesai sholat tarawih, doa tarawih, dari sejak malam pertama hingga malam ke-19, maka saya melihat betapa kita diajarkan betul untuk menjadi orang-orang yang visioner. Jauh ke depan kita memikirkan dengan redaksi doa yang secara otomatis kita menghafalnya dari lantaran begitu sering dan akrab di telinga kita. Doanya seragam. Mau masjid musola manapun, kalau sholat tarawih, maka doanya adalah yang kita dengar tadi. Dan kita lihat, kita simak betapa optimisnya dalam doa itu. Bukan cuman urusan dunia, bukan cuman kehidupan dunia, tapi di situ ada redaksi doa, wabil jannati dakhilin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Terhadap makanan yang ada di dalam surga kami juga menikmatinya. Terhadap minuman yang ada di dalam surga kami juga meminumnya. Bahkan yang paling saya aminin rada kenceng, dan terhadap bidadari yang ada di surga kami menikahinya. Itu giliran itu amin saya rada kencengan tuh. Karena kalau udah punya bidadari, punya istri bidadari, berarti adanya di dalam surga. Nggak kebayang tuh. Lempangan itu saya terus terang aminnya rada kencengan. Walaupun istri saya saking cintanya, ibu, satu malam saya sholat jamaah, dia bilang sama saya, abang mau tahu nggak doa saya? Doa habis sholat itu bareng sama saya tengah malam. Mau, doa lu apaan? Kita namanya orang Betawi ngomongnya lugu aja. Saya berdoa, bang, ya Allah, kalau nanti suami saya dapat bidadari, jadiin semua muka bidadari mirip saya ya Allah. Gitu doanya. Kan parah nih doa. Kita bilang lu tega amat di dunia, gua melu di sono melu juga. Tapi jemaah, ini redaksi doa yang diulang-ulang setiap malam. Artinya seakan setiap engkau melaksanakan sholat tarawih, engkau diajak melambung tinggi kepada sebuah keadaan. Ente kagak kepantesan lagi untuk mikirin kepuyengan urusan dunia kalau udah sholat tarawih. Kalau ngelihat dari redaksi doanya, tuh bukan cuman urusan ketemu buat bikin kue lebaran. Kagak diminta dalam sholat tarawih karena kekecilan makanan syurga yang pantas buat ente. Itu kan yang dibacakan oleh guru kita tadi dalam doa tarawih. Apakah kemudian kita mendengar redaksi, ya Allah, jadikanlah jamaah tarawih ketemu duitnya buat bikin kue lebaran? Kagak ada. Kekecilan nggak pantas tuh doa diucapin di masjid ini. Setelah 20 rakaat kau ruku dan sujud, nggak pantas minta cuman urusan dunia. Yang pantas adalah untuk engkau mengharap sesuatu yang kekal, yang abadi. Jamaah sekalian berbahagia, karena itu di dalam Al-Quran Allah memberikan dua model manusia, semuanya diturutin oleh Allah. Dalam surat Al-Isra, Allah ceritakan bagaimana Allah dalam tanda kutip welcome kepada hambanya. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha
madhmuman madhura. Ini yang pertama, Allah berikan pilihan kepada hambanya. Siapa yang kepengen disegerakan urusan dunia, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Dibikin enteng dalam Al-Quran. Ente yang kepengenan cuman urusan dunia, kata Allah dalam Al-Quran, kami akan segerakan. Saya melihat ini di antara latar belakang kenapa kemudian redaksi doa tarawih itu begitu dahsyat. Kalau cuman urusan dunia diturutin, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tapi kemudian Allah sampaikan, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ente kelar dari dunia, tempat yang paling pantas adalah neraka jahanam. Tapi ayat lanjutnya bercerita tentang mereka yang ada di Masjid Guru Sya'ban. Ayat lanjutannya bercerita tentang kelompok orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan janji Allah kepada mereka. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Itu yang dimaktubkan dalam Al-Quran, dan boleh jadi kita semua berada di dalamnya. Jemaah, kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang kepengen urusan akhirat. Ini malam ke-19. Sepanjang perjalanan tadi saya ketemu dengan banyak orang yang kayaknya kagak ngopenin bagaimana indahnya malam bulan Ramadan. Masih sibuk dengan urusan dunia. Tapi bapak dan ibu bergerak melangkah ke tempat ini yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man aradal akhirata, dan siapa orang yang menginginkan kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia berbuat untuk mendapatkan akhirat dengan perbuatan yang mereka maksimalkan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka adalah yang segala usaha mereka Allah akan apresiasi, Allah akan berikan balasannya. Satu waktu saya habis ngisi kuliah subuh di bulan Ramadan kemarin di daerah kota wisata. Karena waktu itu mobil saya lagi di bengkel, saya naik Grab. Pulangnya saya naik taksi. Begitu obrolan terjadi dengan supir taksi, dia bercerita, ya Ustadz, dari kemarin subuh sampai maghrib saya nggak dapat satupun penumpang. Jadi dia supir taksi, dia cerita keluar habis subuh dan sampai mau maghrib nggak dapat penumpang. Begitu dengar azan maghrib, ya Ustadz, saya lupa dengan kesedihan selama 1 hari nggak dapat penumpang karena kegirangan dengan buka puasa dengan azan maghrib. Tetapi yang terjadi apa setelah itu ya Ustaz? Setelah saya berbuka puasa, kemudian saya sholat, dan setelah itu sampai waktu subuh saya naik, setelah sholat subuh jam 6, dia bilang penumpangnya nggak berhenti-berhenti Allah kasih. Sallu ala Nabi. Kekecilan kalau buat urusan dunia dipelihara. Ente jangan sampai kecapean lagi puasa. Entar kalau udah makan, udah minum, baru kemudian Allah berikan karunia. Tapi terkadang kita nggak sampai. Itulah kemudian yang harus kita kuatkan dengan majlis-majlis seperti ini. Ente bukan orang sembarangan kalau masih bisa ruku dan sujud. Ini malam 19. Banyak orang yang udah pada lempar anduk, Pak. Ibu, banyak orang yang udah pada lempar anduk malam 19. Lari mereka dari masjid dan musola. Makanya ditanya oleh Allah dalam Al-Quran, fa'aina tadhabun, ente pada mau pergi kemana emang? Padahal ada peringatan di dalam Al-Quran. Ada seorang sahabat Nabi, yang ini diceritakan dalam Musnad Imam Ahmad. Ketika Nabi memuji nih sahabat, namanya Abu Thalhah. Ini orang yang pemberani.
Seorang yang demennya puasa. Saban hari, bukan cuma di bulan Ramadan. Setiap hari dia puasa. Jemaah, apa yang diceritakan oleh Nabi? Sautu Abi Talha fil jaishi khairun min fi'atin. Suaranya Abu Talha dalam pasukan itu lebih hebat daripada satu pasukan perang. Dalam riwayat lain, min alfil musyrikin, dibanding 1000 orang musyrik. Ini Abu Talha kalau ngomong semuanya jadi diam. Kalah sama suaranya Abu Talha. Tapi ini lelaki adalah seorang lelaki yang kagak ada capeknya beribadah kepada Allah. Sampai anak-anaknya kepuyengan saat Abu Talha ngadat sama anak-anaknya. Kalau bahasa Betawinya ngadat. Karena kagak diajak ngikut perang. Kagak diajak. Umurnya udah 77 tahun. Masih pengen ikut perang. Tetapi ketika anaknya melarang, kemudian dia membaca sebuah ayat, anak-anaknya nggak bisa pada jawab. Ketika dia membaca surat At-Taubah, infiru khifafaw wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anak-anaknya nyerah, dibacain ayat sama bapaknya. Nih, ente kagak pada tahu firman Allah. Disuruh untuk perang, berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan khifafan wa thiqalan itu mempunyai 10 makna dalam tafsir Qurtubi. Di antaranya adalah ente tua ataupun muda, ente tetap kudu ikut berjuang di jalan Allah. Tetapi yang menarik, ini orang sahabat Nabi ditunjukkan karomahnya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mengapa? Karena dalam peperangan pada saat naik kapal laut, dia meninggal dunia. Dan gak ketemu satu pulau setelah 9 hari di tengah laut. Gak ketemu. Tetapi dia punya jasad lam yataghayyar, gak berubah sedikit pun. Dan semua berkata, lelaki yang ini dari lantaran keseringan lapar, menahan lapar karena ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, kita diingatkan dengan teladan orang yang mereka langsung nyantri kepada baginda Rasulullah. Tuh, padahal perang, bukan terawih. Gara-gara kecapean bikin kue pakai ngaso sholat terawih. Aduh, habis numbuk uli ini. Jemaah, udah umur 77 tahun. Dan ini orang kaya. Suami dari Ummu Sulaim. Seorang yang dermawan. Tetapi tidak pernah mau nyerah kalau bersifat kebaikan. Apalagi cuma 1 bulan dan sholat taraweh. Makanya kemudian Allah sampaikan, itu yang pengen dunia, itu yang pengen akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, kami semua yang memberikan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Lihat, semua itu yang pengen dunia. Kata Allah dalam surat Al-Isra, kami yang memberikan. Mereka yang gak pernah lelah sholat taraweh, puasa dia di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari, maka kata Allah dalam Al-Quran, kullan numiddu haula'i wa haula. Bukan karena kemauan dia doang, tapi kami yang memberikan mereka kekuatan sehingga mereka melangkah ke masjid Guru Sya'ban. Guru Sya'ban menjadi saksi di masjid tentang kita yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan akhirat. Tetapi menariknya, setelah ayat itu Allah memberikan kepada kita supaya pandai menganalisa keadaan. Pada ayat lanjutannya Allah kemudian memerintahkan kepada kita, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Setelah Allah menceritakan 2 model manusia, kemudian Allah sampaikan, lihat, perhatikan.
Bagaimana kami memberikan keutamaan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Tuh lihat, yang katanya bangga dengan urusan dunia, tapi dia punya badan kagak diperkenankan ruku dan sujud di malam bulan Ramadan. Lihat ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya dia akan tua, sakit dan mati. Tapi ente yang berada di Masjid Guru Sya'ban sedang membuat cerita panjang tentang perjalanan kehidupan setelah dari dunia ini. Sementara mereka selesai kebahagiaan yang cuma sebentar. Karena itu Imam Ghazali ketika menafsirkan ayat, membagi manusia ketika Al-Quran menceritakan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Asrarus Shaum, beliau bilang bahwa ini dia yang dimaksud buat mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalimat ini yang diucapkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan malamnya mereka tak pernah lelah untuk qiyamul lail. Kulu washrabu hani'am bima asrattum fil ayyamil khaliyah. Jemaah, kalau urusan akhirat udah kita dapat jaminan, abong amat urusan dunia lagi kesusahan. Tapi kan ini kudu diyakinkan terus bahwa Allah yang maha memberikan rezeki. Kalau dalam surat Tabarok, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Emangnya siapa yang bisa ngasih rezeki kepada kalian? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa ngasih rezeki kepada kalian bila dia Allah menahan rezekinya untuk kalian? Balajju fi utuwi wa nufur. Tapi kalian masih saja menjadi orang yang sombong dan lari jauh dari Allah. Maka dekat dari Allah tidak akan menghadirkan kesedihan dan ruku sujud ini malam hingga nanti akhir bulan Ramadan sebagai bukti Allah kelewat sayang sama kita. Dibuat desain yang begitu indah supaya engkau merasakan kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi kelak di yaumil qiyamah. Kalau udah dapat jaminan dari Allah, udah kelar semuanya. Kalau udah kelar semuanya, kudu kelar ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.